Halo CS Banpos, kembali lagi bersama saya Irat Sirat dalam program Jurnal Banpos. Hari ini saya akan membacakan ringkasan berita yang diperoleh Banten Pos pada Selasa 29 Desember 2020. Sebelum saya sampaikan berita-berita yang sudah disiapkan, untuk CS Banpos jangan sumeh untuk subscribe dan wayahel like, comment, and share, karena banyak video menarik yang bisa Anda saksikan di Banpos Channel. Berita pertama adalah tentang Kejari Cilegon bantu tagih hutang anak BUMN. Kejaksaan Negeri Cilegon atau Kejari bantu tagih piutang dua anak perusahaan PT Krakatau Steel atau KS. Diketahui dua anak perusahaan badan usaha milik negara atau BUMN tersebut yaitu PT Krakatau Industrial Estate Cilegon atau KIEC dan PT Krakatau Bandar Samudra atau KBS. Kejari Cilegon jadi mediator dalam kasus piutang PT KBS senilai Rp640 juta dan PT KIEC senilai Rp10 miliar. Uang itu merupakan utang perusahaan lain kepada kedua anak perusahaan PT KS yang tercatat sebagai piutang dalam kurun waktu 2015 sampai 2017. Alugoro menyebut masih ada piutang di luar yang belum ditagih sebesar Rp4,8 miliar. Pihaknya masih mengupayakan penagihan piutang itu bekerja sama dengan Kejari Cilegon agar dapat diselesaikan tahun depan. Selain itu, PT KIEC berhasil mencairkan piutang sebesar Rp10 miliar terkait sewa lahan di kawasan industri Krakatau Steel. Piutang yang berhasil ditagih juga hampir sama dengan PT KBS, yakni pada 2015 sampai 2017. Di tempat yang sama, Direktur Utama atau Dirut PT KIEC, Priyo Budianto menjelaskan piutang tersebut terkait pemakaian lahan dari salah satu investor yang mempunyai hak guna bangun atau HGB yang diperpanjang dan sudah berakhir di 2016. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kejati Banten, Asep N. Mulyana mengatakan, Kejari Cilegon akan terus mendampingi perusahaan BUMN yang ada di Cilegon agar piutangnya dapat segera diselesaikan. Kerja-kerja bidang perdata itu akan terus dilakukan selama perusahaan BUMN masih membutuhkan tenaga jaksa. Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Salah satunya sebagaimana yang saksikan saat ini, kami berupaya untuk mengembalikan memberikan apa yang menjadi hak-hak negara. Berita kedua adalah objek wisata Lebak ditutup sementara saat tahun baru. Destinasi wisata di Kabupaten Lebak ditutup sementara hingga 4 Januari 2021. Keputusan itu dilakukan pemerintah Kabupaten Lebak untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kebijakan pemerintah di Kabupaten Lebak menutup sementara destinasi wisata tersebut mendapat berbagai tanggapan dari masyarakat pengunjung dan para pedagang di wisata. Tentu tanggapan dari masyarakat dan para pedagang tersebut juga bukan tanpa alasan. Biasanya, sebelum pandemi, para pedagang di sejumlah wisata bisa mengais rezeki dari jualan yang dijajakannya ke pengunjung jelang Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Tetapi untuk tahun ini, sepertinya tidak mungkin. Seiring adanya perpanjangan PSBB dan penutupan destinasi wisata yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Ketua Bala Wisata Lebak, Mumu Mahmudin, kepada wartawan mengatakan, meski objek wisata ditutup sementara karena pemberlakuan PSBB, anggota Bala Wisata tetap disebar untuk bersiaga di tempat-tempat wisata air seperti pantai dan pemandian air panas. Langkah itu dilakukan untuk menjaga wisatawan yang tetap memaksa berlibur ke tempat wisata pantai saat libur Tahun Baru. Meski sudah ada pemberitahuan bahwa objek wisata masih ditutup dari kunjungan wisata selama PSBB. Berita tadi sekaligus menutup Jurnal Banpos hari ini. Jangan lupa untuk membaca berita-berita lainnya di koran harian Banten Pos yang bisa didapatkan di loper-loper terdekat. Bisa juga dapatkan edisi digitalnya di langganan grup WhatsApp yang linknya ada di deskripsi video ini. Selain itu, koran harian Banten Pos bisa diunduh di portal berita banpos.com.
Saya Irat Suirat, pamit undur diri.